Mungkin banyak dari kita pernah bertanya pada diri sendiri, bagaimana sihir pertama kali muncul di dunia? Bagaimana manusia mempelajarinya? Siapa yang menciptakan sihir? Apa jenis sihir yang paling berbahaya? Dan yang lebih penting dari semua itu, bagaimana sihir turun ke bumi? Apa itu sihir hitam? Benarkah sihir hitam adalah jenis sihir yang paling berbahaya? Lalu, sihir yang digunakan di Timur Tengah atau dunia Arab itu seperti apa? Pada episode kali ini, saya akan lebih fokus membahas secara mendetail tentang kutukan mumi atau sihir Fir'aun, yaitu sihir yang digunakan di Timur Tengah atau dunia Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyambut kita dengan kebaikan, menjadikan surga sebagai tempat kembali kita semua, tempat tinggal kita dan kalian semua, wahai Rabb semesta alam. Tentu saja kita semua percaya pada sihir, karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sihir di dalam Al-Quran. Dan tentu kita semua mengetahui kisah Fir'aun dengan sihir ilusi yang digunakan para penyihirnya. Baik, apakah ini berarti bangsa Mesir kuno atau Fir'aun adalah orang pertama yang mempraktikkan sihir? Sihir Fir'aun dahulu disebut sebagai kutukan Fir'aun. Mereka menggunakannya terhadap musuh-musuh mereka. Para penyihir membuat boneka yang menyerupai orang yang ingin mereka celakai. Dengan mantra-mantra dan rajah-rajah tertentu, mereka diyakini bisa mengendalikan sistem saraf dan indera orang yang wajahnya dijadikan bentuk boneka tersebut. Kemudian para penyihir menusuk boneka itu dengan jarum. Setiap tusukan melambangkan penyakit tertentu. Jika mereka ingin membunuh orang tersebut, maka boneka itu akan dihancurkan dan dibakar. Disebutkan pula bahwa mereka menggunakan mantra, jimat, dan rajah. Ritual sihir tidak dianggap sempurna kecuali dengan bahan-bahan aneh tertentu, seperti bulu kambing jantan, sisa-sisa kuda Nil dan buaya, atau kotoran hewan. Sihir Fir'aun dilakukan oleh para pendeta yang disebut pendeta pelantun, atau gri dalam bahasa hieroglif. Para penyihir atau pendeta ini berkumpul di kuil, melantunkan mantra atau teks-teks keagamaan tertentu, kemudian memulai ritual kutukan Fir'aun. Yang mengejutkan adalah para ahli Mesir kuno menegaskan bahwa bahkan raja-raja Mesir kuno bukan hanya para pendeta, raja-raja Mesir juga belajar sihir dari mereka. Mereka mengucapkan mantra pada harta benda mereka agar tidak dicuri. Yang lebih aneh lagi, mereka juga meletakkan mantra-mantra itu di makam mereka. Jika ada yang mencuri isi makam tersebut, maka kutukan yang mereka sebut kutukan Fir'aun akan menimpanya. Karena kita semua sudah menyebut kutukan Fir'aun, maka kita harus membahas mumi terkutuk bernama Amenra. Konon sebelum meninggal, ia meletakkan kutukan pada peti matinya agar makamnya tetap terjaga. Banyak orang memperhatikan bahwa siapapun yang menyentuh peti matinya atau bahkan sekedar memotretnya sebagai pengunjung akan mengalami hal-hal mengerikan. Entah nanti ia akan meninggal karena sebab misterius atau setidaknya menjadi gila. Yang lebih aneh lagi, konon kutukannya itulah yang menenggelamkan kapal Titanic. Bagaimana bisa? Apa hubungan Titanic dengan semua ini? Sebelum itu, mari kita mengenal lebih jauh mumi ini dan sejarah kutukannya. Setelah itu saya akan menjelaskan apa hubungannya dengan Titanic. Ratu ini, sebagaimana kebiasaan para penguasa Mesir kuno, menyiapkan peti matinya sebelum meninggal. Mereka menghias dan melindunginya dengan mantra-mantra tertentu agar tidak dicuri dan agar tidur mereka di alam lain menurut keyakinan mereka tidak terganggu. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang mumi ini. Kisah tersebut pernah diceritakan oleh Direktur Museum Inggris. Ia mengejutkan seluruh dunia ketika mengatakan bahwa mumi Amenra sebenarnya tidak terkutuk seperti yang selama ini dikatakan. Bahkan keberadaannya sendiri tidak diketahui hingga saat ini. Ia menjelaskan bahwa kutukan tersebut sebenarnya terkait dengan sebuah penutup kayu berwarna milik peti mati itu. Artinya, kutukan itu berada pada penutup peti mati tersebut. Bisa jadi penutup itu berasal dari peti mati Amenra atau bagian dalamnya. Panjang penutup itu sekitar 162 cm. Kemudian apakah ini berarti semua kejadian aneh tersebut disebabkan oleh penutup itu yang ditemukan atau berasal dari peti mati Amenra? Sekarang kita lupakan dulu soal penutup itu. Izinkan saya menceritakan kisah-kisah yang membuat orang percaya pada kutukan mumi ini dan mengapa rumor-rumor tersebut terus mengikutinya. Rumor tentang mumi Amenra pertama kali muncul ketika seorang pedagang barang antik Amerika yang juga penyelundup artefak mencurinya dari Mesir. Kemudian menawarkannya untuk dijual setelah berhasil menyelundupkannya ke luar negeri. Mumi tersebut kemudian menarik perhatian seorang ilmuwan Inggris bernama Douglas Murray pada tahun 1910. Pada masa itu, penyelundupan artefak kuno memang sangat marak dan penjualannya juga sangat mudah. Namun, yang mengejutkan adalah
Harga yang ditawarkan untuk mumi tersebut sangat murah sekali. Sulit dibayangkan bahwa itu adalah harga sebuah mumi Fir'aun atau benda bersejarah yang begitu berharga. Tetapi ilmuwan Inggris tersebut tidak memikirkan soal nilai atau harga. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan mumi itu dengan cara apapun. Akhirnya ia berhasil membelinya dengan cek yang konon memiliki 4 angka 0. Artinya ia membelinya dengan harga sekitar $1.000 atau harga yang sangat murah dibandingkan sebuah mumi Fir'aun. Namun yang aneh, pedagang Amerika itu meninggal pada malam yang sama dalam keadaan misterius. Bahkan sebelum sempat ia mencairkan cek tersebut. Sejak saat itulah mulai terjadi serangkaian peristiwa aneh dan misterius yang dikaitkan dengan mumi tersebut. Pada malam yang sama ketika pedagang itu meninggal, Douglas Murray pergi berburu. Perjalanan berburu itu menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Ketika sedang berburu dan hendak menembakkan senapannya, senapan tersebut meledak di tangannya tanpa sebab yang jelas. Ia pun terbaring di rumah sakit selama berminggu-minggu dalam penderitaan dan rasa sakit. Lengannya akhirnya harus diamputasi seluruhnya. Baiklah, mungkin semua ini hanya kebetulan. Kalian mungkin berkata, jangan berlebihan. Masa hanya karena sebuah mumi lalu ada kematian, kegilaan, dan musibah? Bisa saja kebetulan. Baik teman-teman, dengarkan kebetulan berikutnya. Lalu kita putuskan sendiri apakah ini sekedar kebetulan atau memang sesuatu yang sangat aneh. Laporan para ahli Mesir kuno menyebutkan bahwa mumi ini juga menyebabkan kematian 2 pekerja yang mengangkutnya kepada ilmuwan yang membelinya, yaitu Douglas Murray. Lihat, ini bukan saya yang mengarang. Ini disebutkan dalam laporan para ahli Mesir kuno. Ketika Douglas Murray mendengar kabar bahwa 2 pekerja yang mengangkut mumi itu meninggal secara misterius, penjual yang menjualnya juga meninggal secara misterius, dan tangannya sendiri harus diamputasi, ia mulai yakin bahwa mumi ini membawa kesialan atau ada sesuatu yang tidak wajar padanya. Karena itu, ia memutuskan untuk menyingkirkannya dengan cara apapun. Akhirnya, ia menghadiahkannya kepada seorang sahabat wanitanya yang tertarik pada ilmu arkeologi. Namun, begitu wanita itu menerima mumi tersebut, hidupnya berubah menjadi neraka. Musibah pertama adalah ibunya meninggal dunia. Kemudian suaminya menceraikannya pada minggu yang sama saat ia menerima mumi tersebut. Tidak lama setelah itu, wanita itu sendiri meninggal dalam keadaan misterius. Bayangkan kebetulannya, ibunya meninggal, suaminya meninggalkannya, lalu ia sendiri meninggal hanya beberapa hari setelah kejadian-kejadian itu. Mumi itu akhirnya kembali lagi kepada Douglas Murray, orang yang pertama kali membelinya. Meski sudah berkali-kali berusaha keras menyingkirkannya, ia tidak berhasil. Semua orang di sekitarnya sudah mengetahui bahwa mumi itu membawa sial dan nasib buruk. Akhirnya, Douglas Murray memutuskan untuk menyerahkannya kepada Museum Inggris. Ia berkata, "Wahai Museum Inggris, saya punya mumi Mesir yang luar biasa, sangat berharga, penuh emas. Bagaimana kalau kalian ambil saja, gratis?" Ia mengira masalahnya telah selesai. Namun ternyata mumi itu tidak memaafkan orang yang telah mengganggunya. Pada hari yang sama ketika Museum Inggris menerima mumi tersebut, Douglas Murray meninggal akibat penyakit aneh yang hingga kini tidak diketahui jenisnya. Bukan hanya dia, petugas museum yang menangani benda pameran itu juga meninggal setelah menyentuh peti mati misterius tersebut. Bukan hanya itu, fotografer museum yang mencoba memotret mumi tersebut juga meninggal dunia. Seolah-olah semua orang yang berurusan dengan peti mati itu meninggal. Ketika jasad fotografer dibawa ke bagian forensik, para dokter menemukan bahwa penyebab kematiannya sangat misterius dan tidak dapat dijelaskan. Karena itu, pihak museum memutuskan untuk menyingkirkan mumi tersebut dan memindahkannya ke sebuah museum di New York. Mereka menghubungi pihak museum di sana dan berkata, "Kami punya mumi Mesir yang luar biasa, penuh emas. Bagaimana kalau kalian ambil?" Museum New York tertarik dan menerima tawaran itu dengan senang hati. Mereka berkata, "Baik, kirimkan saja." Pihak museum Inggris bahkan menawarkan untuk mengirimkannya langsung sampai ke depan pintu museum secara gratis. Saat itu mereka belum mengetahui apa yang menanti di balik mumi tersebut. Museum Inggris segera mempersiapkan pengiriman. Mumi itu kemudian ditempatkan di sebuah kapal besar yang berlayar menuju kota New York. Lalu terjadilah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kapal tersebut kemudian menabrak gunung es dan tenggelam. Bersamanya tenggelam pula mumi itu serta sejumlah besar penumpang kapal. Ya, itulah kapal Titanic. Bukankah sejak awal episode saya sudah mengatakan bahwa ada yang menghubungkan tenggelamnya Titanic dengan mumi Mesir ini? Rumor itulah yang kemudian menyebar. Konon, penyebab tenggelamnya Titanic adalah karena kapal tersebut mengangkut mumi Amenra. Rumor ini menyebar sangat luas, tetapi hingga hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan kebenarannya. Kemudian muncul kejutan lain. Dalam sebuah program televisi,
seorang pejabat museum Inggris diwawancarai dan ditanya mengenai mumi yang dianggap membawa sial tersebut. Jawabannya mengejutkan semua orang. Ia berkata, "Teman-teman, mumi itu sebenarnya tidak pernah sampai ke museum Inggris." Orang-orang bertanya, "Lalu bagaimana? Bukankah Douglas Murray menyerahkan peti matinya kepada kalian?" Pejabat itu menjawab, "Ya, peti matinya memang dikirim kepada kami. Tetapi yang aneh, peti itu kosong. Tidak ada muminya sama sekali." Dengan demikian, ia menyangkal sepenuhnya bahwa mumi tersebut pernah diangkut dengan Titanic. Namun, pernyataan itu bertentangan dengan kesaksian seorang yang selamat dari tragedi Titanic. Orang itu mengatakan bahwa salah seorang rekannya di kapal bernama William Stead pernah memberitahu mereka, di atas kapal ini ada sebuah mumi terkutuk. Orang-orang yang mendengar cerita itu saat itu hanya tertawa. Tetapi setelah kapal tenggelam, sebagian orang mulai yakin bahwa mumi itulah penyebab bencana tersebut. Dr. Zahi Hawass mengatakan bahwa pada masa itu banyak perusahaan pelayaran menolak mengangkat artefak Mesir kuno karena mereka percaya benda-benda tersebut bisa membawa kutukan dan menyebabkan kapal tenggelam. Ia juga menceritakan bahwa saat berkunjung ke Belfast, Irlandia untuk memberikan kuliah, ia mengunjungi universitas setempat. Di sana, ia terkejut menemukan mumi tersebut berada di museum universitas tersebut. Ketika ia menanyakan asal-usulnya, ia mengetahui bahwa seorang jutawan Amerika pernah menghadiahkan mumi tersebut kepada universitas di Irlandia dan mengirimkannya dengan kapal. Tentu saja hal itu merupakan tindakan yang tidak sah. Kemungkinan besar pejabat museum Inggris berbohong dan menyangkal bahwa mereka pernah memindahkan mumi itu. Karena jika terbukti benar, mereka bisa menghadapi masalah hukum. Karena itulah mereka memilih untuk menyangkalnya. Namun, apakah ini satu-satunya kutukan yang dikaitkan dengan mumi-mumi Mesir? Tentu tidak. Kalau hanya itu, tidak mungkin muncul bidang ilmu khusus bernama Egyptologi atau ilmu Mesir kuno yang dipenuhi kisah-kisah aneh dan misterius yang hingga kini belum mampu dijelaskan sepenuhnya oleh dunia arkeologi. Sekarang teman-teman, mari kita beralih kepada Raja Tutankhamun. Legenda mengatakan bahwa kutukan Raja Mesir kuno ini menimpa beberapa ahli Mesir kuno karena mereka telah mengganggu ketenangan makamnya. Konon, ia menghukum mereka dengan kematian. Dikisahkan pula bahwa kutukan Fir'aun yang terukir pada dinding makam berisi berbagai ancaman, hinaan, dan mantra. Ada pula laporan aneh dari salah satu museum di Berlin yang menyebutkan bahwa peti mati Raja Tutankhamun mengandung kutukan yang akan menimpa siapapun yang menyentuhnya. Sekarang mari kita mundur ke tahun 1922. Pada tahun itu, seorang ahli Mesir kuno asal Inggris bernama Howard Carter membawa tim peneliti ke lembah para raja di Mesir. Saat melakukan penelitian, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Mereka menemukan sebuah tangga batu. Mereka mengikuti tangga tersebut dan menemukan tulisan-tulisan kuno dalam bahasa hieroglif. Karena mereka bekerja sebagai sebuah tim, sebagian dari mereka mampu membaca bahasa tersebut. Dan mereka juga membawa buku-buku terjemahan. Para peneliti mengatakan bahwa dinding makam itu dipenuhi gambar-gambar, raja, dan kata-kata kasar berupa makian dan kutukan. Namun, bagian yang berhasil mereka baca adalah sebuah peringatan yang tertulis dengan sangat jelas. Kematian akan mengepakkan sayapnya kepada siapa saja yang berani mengganggunya. Kematian akan menimpa siapa saja yang mengusik ketenangan sang raja. Ketika kalimat ini diterjemahkan, Howard Carter mulai merasa takut. Terlebih lagi karena di antara tulisan-tulisan itu terdapat raja-raja dan simbol yang tampak seperti mantra sihir. Karena itulah Carter yang memimpin ekspedisi tersebut sempat ragu. Awalnya ia berkata kepada timnya, "Berhenti dulu, jangan lakukan apapun, jangan buka peti mati itu, bahkan jangan menyentuhnya. Aku akan pergi berkonsultasi dengan Lord yang bertanggung jawab atas proyek penggalian ini." Kemudian Howard Carter pergi menemui sang Lord di Kairo. Setelah menghentikan sementara pekerjaan, Carter menceritakan semua yang dilihatnya. Ia berkata, "Yang mulia, kami menemukan sebuah makam tertutup. Namun pada dinding-dindingnya terdapat simbol-simbol aneh dan di tengahnya ada ancaman yang jelas. Kita semua tahu bahwa banyak Raja Fir'aun mempraktikkan sihir untuk melindungi makam mereka. Karena itu, saya tidak ingin mengambil resiko dan melanjutkan pekerjaan sebelum mendengar pendapat Anda. Saya membawa sebuah tim dan keselamatan mereka penting bagi saya." Maka sang Lord malah tertawa. Ia berkata, "Apakah kau serius atau hanya bercanda? Itu hanya gambar dan tulisan kuno. Tidak ada sihir, tidak ada omong kosong seperti itu. Jangan samakan dirimu dengan orang-orang Fir'aun yang dulu suka menipu manusia. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk penggalian ini. Lalu sekarang kau datang membawa cerita tentang sihir dan makhluk gaib. Sudahlah, pergi dan lanjutkan pekerjaanmu. Jangan banyak bicara."
Carter akhirnya sadar bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah sang Lord. Namun sebelum ia pergi, Lord itu berkata, "Tunggu, supaya kau tidak berlebihan dalam ketakutanmu. Aku akan ikut ke Luxor dan mengawasi penggalian ini sendiri." Akhirnya, mereka tiba di tempat peristirahatan dekat lokasi penggalian. Carter memiliki seekor burung kecil yang biasa ia pelihara dan ajak bermain. Suatu saat ketika ia sedang tidak memperhatikannya, tiba-tiba ia mendengar suara siulan yang sangat keras dari burung tersebut. Ketika ia menoleh, ia melihat seekor ular besar sedang memangsa burung itu dengan cara yang sangat aneh. Carter dan asistennya segera membunuh ular tersebut, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat itu, Carter dan asistennya saling berpandangan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah sebaiknya mereka menghentikan pekerjaan ini. Namun, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan penggalian. Mereka pun meneruskan pekerjaan. Ketika makam dibuka, tiba-tiba mereka mendengar suara seekor elang yang sangat keras. Dalam kepercayaan Mesir kuno, elang melambangkan kekuatan. Dalam banyak ukiran kuno, elang dianggap sebagai penjaga dewa Horus. Dan sejak saat itulah, menurut cerita yang beredar, kutukan mulai bekerja. Meski telah mendengar suara elang dan berbagai peringatan yang mereka temui, mereka tidak mempedulikannya. Mereka mengumpulkan peralatan, perlengkapan, dan semua kebutuhan penelitian mereka. Lalu mereka masuk lebih jauh ke dalam makam. Setelah mencapai bagian terdalam, mereka menemukan sebuah ruang tertutup. Ketika penggalian dilanjutkan, mereka menemukan peti mati Tutankhamun bersama sejumlah besar harta emas dan perhiasan Mesir kuno yang masih utuh hingga hari ini. Bayangkan, setelah lebih dari 4.000 tahun, perhiasan dan bejana-bejana emas itu masih dalam kondisi yang sangat baik. Mereka terkejut karena benda-benda tersebut hampir tidak mengalami kerusakan sama sekali. Bahkan karat pun tidak merusaknya. Hal itu menunjukkan kualitas pembuatannya yang sangat tinggi. Seluruh tim sangat gembira atas penemuan arkeologi yang luar biasa itu. Mereka mengumumkan penemuan tersebut kepada dunia. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah mereka duga terjadi. Media mengumumkan bahwa Lord Joss meninggal dunia dalam keadaan misterius. Nah, siapakah Lord Joss itu? Beliau adalah jutawan yang membiayai ekspedisi Howard Carter untuk menggali makam Tutankhamun. Dialah orang yang sebelumnya mengatakan kepada Carter agar berhenti membicarakan sihir dan terus melanjutkan penggalian. Beberapa laporan dan sumber pada masa itu menghubungkan kematiannya dengan kutukan Firaun. Beredar keyakinan bahwa Tutankhamun menghukumnya karena telah mengganggu ketenangan makamnya. Konon, Tutankhamun telah menuliskan mantra-mantra tertentu di makamnya sebelum meninggal, agar siapapun yang mencoba mencuri makam atau hartanya akan terkena kutukan tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, hanya seminggu kemudian muncul kabar bahwa 4 anggota tim Carter juga meninggal dalam keadaan misterius. Saat itu, sejarawan Jerman bernama Rolf Benhard berkata, pada masa itu, terdapat keyakinan yang sangat luas bahwa bangsa Mesir kuno memiliki pengetahuan rahasia yang jauh melampaui pengetahuan kita dan berkaitan dengan sihir. Karena itulah, banyak orang menganggap kutukan Firaun bukanlah sesuatu yang mustahil. Selain itu, pada masa tersebut sedang berkembang tren yang dikenal sebagai demam Mesir kuno, Egyptomania. Tren itu mulai muncul sejak abad ke-19. Banyak buku, novel, dan pertunjukan teater mulai menyebarkan kisah-kisah horor tentang mumi yang hidup kembali dan cerita-cerita sejenisnya. Dengan kata lain, dunia barat saat itu menjadikan ilmu Mesir kuno sebagai ladang bisnis yang menghasilkan uang, penonton, dan keuntungan besar. Sampai hari ini, belum ada yang mampu membuktikan secara pasti apakah kutukan mumi benar-benar nyata atau hanya legenda yang dibesar-besarkan. Baiklah, mungkin kalian akan bertanya, kamu sudah menjelaskan tentang kutukan Tutankhamun, tapi siapa sebenarnya Tutankhamun? Sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan satu pendapat pribadi. Menurut saya, sebagian dari cerita tentang mantra, sihir, dan kutukan itu mungkin memang ada benarnya. Namun sebagian besar mungkin sebenarnya tidak pernah ada. Bisa jadi, semua kegaduhan, rumor, dan cerita menakutkan itu sengaja disebarkan agar orang-orang tidak berani mendekati atau mengambil harta-harta tersebut. Karena pada dasarnya, ekonomi dunia saat ini sangat bergantung pada emas. Jika seluruh emas yang tersimpan di makam-makam Firaun benar-benar dikeluarkan, mungkin banyak keseimbangan ekonomi dunia yang akan berubah. Karena itu, bisa saja cerita-cerita menakutkan ini dibuat agar emas tersebut tetap berada di tempatnya dan tidak diambil oleh siapapun. Sekarang kembali kepada Tutankhamun. Tutankhamun adalah seorang raja Mesir yang lahir pada tahun 1341 sebelum Masehi. Ia meninggal ketika baru berusia 18 tahun. Ia berasal dari dinasti kerajaan ke-18. Ayahnya adalah Akhenaten.
sedangkan ibunya adalah saudara perempuan Akhenaten sendiri. Bagaimana bisa? Karena pernikahan antar kerabat dekat sangat umum di kalangan keluarga kerajaan Mesir kuno. Mereka percaya cara itu dapat menjaga kemurnian garis keturunan kerajaan. Karena itu tidak aneh bagi mereka jika seorang saudara laki-laki menikahi saudara perempuannya sendiri. Tutankhamun juga menikahi saudara tirinya yang bernama Ankhesenamun. Bahkan ada yang berpendapat bahwa istrinya itulah yang membunuhnya agar bisa menikah dengan pria lain yang dicintainya. Setelah Tutankhamun meninggal, ia mengirim surat kepada Pangeran Bangsahed dan meminta agar dikirim seorang pangeran untuk dinikahinya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia tidak menunjukkan kesedihan atas kematian suaminya sama sekali. Ia bahkan tidak meneteskan air mata. Karena itu, sebagian sejarawan mencurigainya sebagai pelaku pembunuhan Tutankhamun. Terlebih lagi karena ia meminta calon suami dari Bangsahed, yang saat itu merupakan musuh besar Mesir kuno. Menurut beberapa riwayat, Tutankhamun dan ayahnya Akhenaten mengalami sejumlah kelainan fisik akibat praktek pernikahan sedara. Dikatakan bahwa mereka berjalan pincang dan memiliki beberapa ciri fisik yang dianggap tidak lazim. Namun pada akhirnya semua itu adalah bagian dari peradaban kuno yang hanya berkaitan dengan para raja pada zamannya. Mereka telah wafat ribuan tahun yang lalu. Bayangkan mereka dikuburkan lebih dari 4.000 tahun lalu dengan keyakinan bahwa mereka akan menjalani kehidupan lain setelah kematian. Berbagai keyakinan, ritual, dan pemikiran yang bagi kita sekarang terasa sangat asing. Namun sebagai umat Islam, Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Nah teman-teman, setelah mendengar semua kisah tadi, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian percaya bahwa makam-makam Fir'aun benar-benar memiliki kutukan yang mampu mencelakakan siapa saja mengganggunya? Ataukah semua cerita tentang kutukan Fir'aun, mumi terkutuk, dan kematian misterius hanyalah kebetulan yang kemudian dibesar-besarkan menjadi legenda yang menakutkan? Menurut kalian, apakah kematian orang-orang yang dikaitkan dengan makam Tutankhamun dan mumi Amenra memang akibat kutukan kuno yang masih bekerja hingga hari ini? Atau sebenarnya ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat penasaran membaca teori dan pandangan kalian. Siapa tahu di antara kalian yang memiliki informasi, referensi, atau sudut pandang yang belum banyak diketahui orang. Insya Allah saya akan membaca komentar-komentar terbaik dari kalian. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya insya Allah. Semoga Allah menjaga kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.